mungkin enek kebingungan ya, karena ketika nonton oh ya wis ki oke keris ki, tapi entah ku enek se-interest atau enggak. Sebenarnya secara simpelnya yang akan kutanyakan adalah bagaimana cara untuk mempelajari keris. Kita coba cari info satu persatu. Kita cari literaturnya, kita cari sumber yang terpercaya. Kita baca captionnya. Kita baca captionnya kalau di pameran. Nggak perlu repot kita mempelajari dapur, pamor. Bagiku sing awam terus pengen ngerti keris sih akan sangat ora bela ketika aku mau kotak terus baru belajarnya after melihat di sana. Gambarannya yo pamor itu pasti warna putih atau abu-abu. Kalau di dalam bilah itu ada warna putih dan abu-abu itu pasti pamor. Salam sejahtera dan salam budaya. Kembali lagi teman-teman sekalian bersama kami dalam program podcast Dunia Keris berjudul Saling Silang. Oke. Ini episode ke Nggak sekian. something lah ya. Tapi jarimu kayak dhisik meh ngitungi terus Mas. Tak hitungi terus rezekiku entek Entek ya? muncul ke 10 bro. Oke, hasil iki rezekiku. Oke, nah neng kene aku mau apa ya? Mungkin sharing atau berkonsultasi ke dirimu ya Mas Kevin ya. Sharing wae sih. Konsultasi kaya apa ngono lho. Kayak aku loro ya. Heeh. Ya ora kaya kowe lara, kaya kowe ndek perkara butuh konsultan lho. Ya sharing-sharing Oke, wajar. sharing. Nah, nek sing kemarin kan kita ngomongin tentang antusiasme Nyawici Tusanaji kan. Bagaimana peran awam di situ. Padahal Yang ora menarik. kemarin Mas ini kan lagi wetik cuma ya. Iya. Kowe aja bongkar rahasia. Oke. Aja bongkar rahasia. Slep wes aku lali Oke. Mas. Nah, aku sebagai pribadi juga akan penasaran kalau itu dan mungkin mewakili teman-teman awam yang datang di setiap pameran keris gitu. Ya. Karena ketika orang awam dihadapkan dengan pameran keris sih jebler. Apa kuwi? Dihadapkan bro. Gak maksudnya ketika dihadapkan nih ameh menikmati lewat apa dulu. Ameh memahami lewat apa dulu kan mungkin enek kebingungan ya. Karena ketika nonton oh ya wis ki oke keris ki, tapi entah ku enek se-interest atau enggak. Sebenarnya secara simpelnya yang akan kutanyakan adalah bagaimana cara untuk mempelajari keris atau memahami secara sederhana keris kuwi sebenarnya bisa dipelajari itu dari sisi apa-apanya dulu. Kangelan ra? Nek kangelane enggak ya, cuman kaya dadi terkesan bias wae karena bridgingmu mau kan ning gone orang nonton keris ya. Mungkin pertanyaannya kita bisa tarik dulu sebelum menghadap kayak mau, belum Iya. dihadapkan ke sana kayak mau. Heeh. Pertanyaannya digawe adalah bagaimana cara kita menikmati keris. Oke, kuwi sih juga boleh banget. Itu. Kuwi sih Jadi juga boleh banget. sebelum kita jauh-jauh sharing tentang cara menilai keris, cara melihat keris, cara memahami keris, kita bicarakan dulu tentang cara menikmati keris. Oke. Berarti ya nyambung ning nggon awal lah. Ya, gitu. Awal. Jadi kita nonton keris ki jane nonton apa to? Ngono lho. Betul. Betul. Ngono. Makanya nek aku dari cah cilik aku akan banyak tanya loh. Hmm. Iki apa toh? Suaranya kurang cah cilik sih tapi sih. Tapi ora cocok sih asine. Yes, oke. Nah, kuwi piye kuwi? Ya mungkin gini. Kalau kita bicara tentang bagaimana kita menikmati keris, mungkin ini bisa diterapkan oleh prosedur yang lainnya ya, yang mungkin masuk ke dalam ranah masih tahapan awal mengenal keris. Sebelum kita banyak menilai keris atau kita mendiskreditkan keris itu seperti apa, kita coba untuk melihat dari sekian banyak keris itu tadi, apa yang menarik perhatian kita, apa yang kita senang suka keris ki mau. Katakanlah kita dihadapkan dengan 10 keris ki, 10 keris di hadapan kita ki.
Coba we saka 10 keris tadi tonton ki. Kita lihat satu persatu. Terus ada rasa apa nih? Tanyakan ke diri kita dulu. Rasa, oh iki apik ya. Iki kok iso ngene ya? Oh iki modeling ngene ya. Dari situ dulu. Setelah dari situ, wah aku seneng sing iki. Pasti kan dari sekian banyak keris kita akan secara naluri akan menyukai minimalnya satu dari sekian banyak keris yang kita lihat. Kita akan enak rasa seneng, wah aku seneng karo keris iki. Nah setelah kita muncul rasa seneng tadi, baru kita pertanyakan, lah ngopo ya kok aku seneng ya? Kok aku iso seneng itu kenapa ya? Apakah dari prejengannya? Apakah dari cerita orang? Apakah memang dari bentuknya? Cantik banget ya bentuknya gitu. Lucu. Ora enek keris lucu. Enek ya? Yo enek sih keris lucu sih, tapi jangan pakai kata lucu lah. Wah, kerisnya gagah banget ki. Dek secara proporsinya gede, lebar, gagah banget ki. Kayak aku banget ki. Seperti itu. Nah, setelah kita muncul rasa suka, setelah kita mencoba untuk menelaah lebih lanjut, kenapa kok aku seneng? Kenapa kok aku tertarik dengan keris iki? Dari situ baru dikembangkan lebih lanjut nih, digali lebih dalam. Nah, kok iso ya ono keris ngene iki ya? Kira-kira suka tangguh ngendi ya? Nek kita nggak tahu bahasa tangguh, kira-kira suka era ndi ya? Zaman kapan yang gawene ya? Iki sing gawe empu sapa ya? Empu sapa ya? Itu pertanyaan awam. Ya. Jadi setelah kita ngerti, seneng, terus kita menelaah lebih lanjut, terus pertanyaan lebih dalam lagi. Nah, dari situ kan akan banyak terbuka gerbang. Mulai dari pertanyaan kayak mau empu sapa? Iki era ngendi? Iki bentuke apa? Iki gambare apa? Bahane apa? Nah, itu bisa muncul banyak banget nih. Nah, dari sini dulu kita coba cari info satu persatu. Kita cari literaturnya, kita cari sumber yang terpercaya. Kita baca captionnya. Kalau di pameran gitu. Kalau di bursa kan renek caption ya. Kita bisa tanya ke bakule. Nah, dari situ kita bisa setidaknya dari satu keris yang kita suka, kita sudah dapat informasi yang cukup lengkap. Sebelum kita beranjak ke cara melihat keris untuk menilai bagus apa orane, cara kita memahami keris. Sebelum ke situ kita tadi sih jembatane. Karena kita sudah seneng, kita punya rasa ingin tahu niki jadi lebih termaknai. Nek kita seneng karo barangnya, tidak hanya sebatas kita kepo saja. Karena kepo saja kita sudah ketemu jawabannya, oh ya wis. Tapi nek kita berdasarkan kita berangkat dari rasa senang, terus kita menelaah lebih lanjut karena kita seneng kayak mau, terus kita mencoba mencari jawaban atas kesenangan kita. Nah, akan muncul jawaban yang rasa niki mau gak digathuk iki. Dadi kaya terkesannya bermakna iki. Gitu, karena muncul dari memang murni dari kitanya. Tidak hanya sebatas ingin tahu. Nek rasa ingin tahu tok ya, kowe mangan apa, Ndro? Tahu. Wis tahu tok. Wis selesai. Tapi nek kita ingin ngerti, kita senang sih dengan barangnya, terus kita ingin tahu tentang barang itu tadi, wis itu akan tertanam tuh. Begitu. Bagus sih, poin-poin bagus sih. Jadi ketika sebelum mulai memahami dan mempelajari yo, nikmat dan minatnya dulu. Betul. Ya. Kita nikmati dulu. Rasa golek info sing mumet-mumet sih, nek kita nikmati sih. Nah, dari nikmat kemauan kita sudah bisa menikmati, sudah bisa ternyata wah kabeh keris iki seneng aku Pak nih. Lah ngopo kok seneng? Ternyata punya keunggulannya masing-masing. Ternyata punya bentuk atau punya wujud yang tak senengi kabeh iki. Salah satu nih bagian keris iki. Keris A, aku seneng bagian gandike. Karena ketok lemu, terus bar kuwi ketok wangun ngono kae. Tapi sing keris B, aku seneng pamore. Aku seneng bercak-bercak putih kuwi. Karena apa? Karena iso rapi ngono. Iso runtut, keling-keling ngono kae. Nah, ternyata kelebihan dari keris B tidak ada di keris A dan bahkan sebaliknya. Nah, itu aku membuat wah aku seneng kabeh iki. Sing aku seneng bagian iki, sing aku seneng bagian iki.
itu berarti sudah bisa mendeskripsikan rasa senangnya tadi. Sudah bisa mengagumi dan sudah bisa menikmati. Karena wis iso nonton, wah aku seneng bagian iki nih. Walaupun ra ngerti jenenge, ra ngerti bentuke, ra ngerti nama bentuknya, nggak tahu bahannya apa, nggak tahu iki saka ngendi, ning seneng. Kan sama halnya kita nek milih baju. Kita milih baju, kita memutuskan untuk membeli baju itu karena apa? Karena nyaman dipakai, apa karena kita seneng bahannya, apa karena kita seneng modelnya, apa kita seneng gambare. Kan saka kono. Nah, podo ning keris juga sama. Itu ning kita kan ra ngerti. Wah, iki kartun Combat 30S, 20S, 24S kan ra ngerti. Ning pas dinggo penak wae ngono kuwi. Jadi aku sebelum pertanyaanku yang mau, mungkin pengantarnya sederhananya iki aku ambil POV lain gitu. Boleh. Dimana mungkin aku atau sebagian orang sing padha karo aku ya, bahwa untuk datang ke sebuah event atau acara apapun itu selalu membekali diri supaya tidak kagok ketika di acara itu. Ya. Jadi kayak simple ben ora asing banget. Ya, kemarin ada pameran keris. Bagiku sing awam terus pengen ngerti keris sih akan sangat ora bel ketika aku mau ngetok-tok terus baru belajar after melihat di sana. Karena momennya akan hilang gitu. Betul. Sesimpel kayak konser musik lah. Ya. Konser musik terus ada pemain bandnya atau artisnya, tapi kita nggak tahu lagunya. Nah, sebelum konser musik itu datang, pastilah akan mempelajari lagunya dulu. Akan ngrungokke sih. Seneng ora iki, masuk ora. Ngapalke lirike. Ngapalke lirike ben sing elong. Karena apa? Karena ketika nggak hafal liriknya, kita hanya sebatas nikmat saja di sana tapi tidak dapat euforianya. Ya. Nah, begitu pula ning keris, aku mungkin akan narik ke situ ya. Boleh. Ketika orang ngerti orang di bekal apa iki, datang ke sana iki, yo hanya menikmati, tidak mendapatkan euforianya. Nah, untuk itu bagaimana mempelajari keris secara sederhana, Mas? Itu konteks yang bagus tuh Mas Andrew. Karena bekal itu kan pasti akan coba kita akan coba mencari bekal kayak mau kalau kita secara rasa penasaran kan pengen membuktikan. Ya kan, ingin mencoba memvalidasi ora ya, bener ya. Contohnya kayak mau kita ngapal ke liriknya dulu sebelum konser. Ya iki ben iso sing ngelong bareng ki. Ben iso mosok liyane do nyanyi aku mung tengah-tengah kedip-kedipan ngono kuwi. Nah, kedip-kedip kok piye? Dikira Ultraman. Nah, nek kita tarik ning konsep pameran tadi, ya bener mencari bekal kayak mau supaya apa? Supaya minimalnya kita nggak kosong blong. Betul. Kita ngerti bahwa deder ki bagian ngendi. Mendak ki ngendi, warangkone iki sing apa, terus pendok ki ngendi. Jadi di saat kita datang ke pameran terus kita membaca caption pendok perak. Lah, pendok sing ngendi kan bingung ya? Iya. Terus handle-nya dari gading. Nah, ini kita nggak tahu tentang handle itu apa ya wis bingung. Apa jane tulisan iki maksudnya kan gitu. Jadi hanya sekedar membaca tok karena kita ora ngerti placementnya, nggak tahu handle di mana, warangko itu apa, segala macam. Nah, untuk nama dan segala macam itu nggak perlu dicari tahu, nggak apa-apa. Cuman kita setidaknya minimalnya ngerti bagian-bagiannya. Oke, berarti pertama banget di bagian-bagiannya. Bagian-bagiannya, Mas. Karena sebelum kita mengenal lebih jauh tentang dapur, pamor, tangguh, iya setidaknya apa yang ketok motose yang bisa kita lihat apa ya kita cari tahu dulu. Yang paling terlihat kan ya warangkanya. Nah, kita nggak usah membagikan warangka ada berapa, tapi bagian dari warangka tadi. Oh, iki namanya handle atau deder atau apa jenenge ya? Ya kuwi lah. Terus mendak. Itu bagian mana? Bagian cincin situ. Terus warangka itu terbagi dari apa aja? Dari pelokan, dari pendok, seperti itu. Pendok itu bagian ngendi. Minimalnya tahu tuh pembagian itu. Karena setelah kita ngerti, di saat kita datang ke pameran, kita akan
akan bisa membedakan mana tulisan yang ini mendeskripsikan tentang warangkanya dan mana tulisan yang mendeskripsikan tentang barangnya, tentang si kerisnya itu sendiri. Gitu. Nah, kalau dari situ kita sudah bisa lihat termasuk nenggon bagian kerisnya. Nah, keris kan yang paling terlihat jelas adalah bentuk lurus, antara keris lurus, keris lo. Nah, lo kan ada berapa nih? Ada lo 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Nah, kita melihat lo, bagaimana cara menghitung lo? Benar. Begitu. Iya. Jadi lagi kok jenis keris jenis pusaka keris lo 3 katakanlah. Lah, lo telu. Lo iya apa ya? Atau gitu. lo 13. Lo 13 lo 13. Tak hitung 12. Nah, kok tak hitung 13, dihitung mungkur malah punjul. Punjul. Molas. Ngitungnya wong isor dhewe. Hitungnya kok gandek. Ngono. Nah, itu kan harus yang perlu dipelajari gitu loh, supaya ya sebelum kita tahu penamaannya, setidaknya kita bisa mengkategorikan iki mlebu ning kategori apa. Nek keris lurus kan ya wis lurus tok. Lurus tok lah ya. Tidak mungkin menyeleweng deh. Ya, jadi setidaknya minimalnya sudah bisa membedakan apa itu keris lurus dan apa itu keris lo. Lo itu berarti yang berkelok. Nah, tinggal cara menghitung keloknya bagaimana. Itu tahap selanjutnya. Itu tahap yang paling awal setelah kita melihat tentang warangka. Gitu. Jadi nggak perlu repot kita mempelajari dapur, pamor gitu sih. Ya, ora perlu ngapalke ya. Ora perlu ngapalke sih. Kuwi nganti botak ngono ngapalke. Botak ya. Jadi bagian-bagian itu tadi terus baru kita lihat dari spektrum yang lebih dalam dikit. Ora dalam banget, dalam dikit. Bahwa kenapa setiap keris itu pasti berbeda? Jawabannya adalah karena handmade. Ya kan? Manual. Tangannya menungso gawe ya ora iso padha kecuali mesin. Nah, dari situ baru kita tarik lagi. Nek ini setiap bentuknya berbeda, berarti ada satu acuan dong untuk menentukan bentuk. Nah, apa ini? Kenapa bentuknya iso beda? Lah iki bentuk ini namanya apa? Untuk yang keris-keris bentuk-bentuknya bentuk-bentuk keris, itu namanya berarti dapur. Nek corak-corak pamor, corak-corak yang putih-putih. Ada di bilahnya putih-putih, itu berarti pamor namanya. Lah tangguh itu apa? Nah itu baru ke situ tahapannya. Nek dapur tadi kita gambarkan sebagai sebuah pembeda, gitu. Wujud lah ya. Wujudnya, kine kasarannya ya kita nonton motor bebek atau motor metik atau motor kopling. Wes itu berarti dapure ngono kuwi. Terus habis itu kita lihat pamor. Pamor itu berarti modele. Motif ya. Motif. Itu. Motif yang ada pada bilahnya. Nek gambarannya ya pamor itu pasti warna putih atau abu-abu. Kalau di dalam bilah itu ada warna putih dan abu-abu itu pasti pamor. Wes itu dulu acuane. Terus tangguh. Nah, ini tangguh sebenarnya nggak perlu dipikir pusing dulu untuk tahapan awal. Karena tangguh itu adalah estimasi pembuatan. Estimasi era di mana kita sebagai penggiat keris atau apa berarti? Pelaku ya pelaku ning dalam dunia persanajian memberikan tangguh atau menilai tangguh itu dari berbagai macam aspek dan itu cukup banyak dan cukup kompleks banget itu cukup lama. Jadi langkah pertamanya tadi mengenal dulu tentang dapur, terus tentang pamornya. Jadi itu langkah selanjutnya setelah kita warangka, terus bagian-bagiannya, terus pembeda keris, habis itu baru masuk ke dapur dan pamor. Itu dulu, itu yang mungkin bisa jadi bekal. Itu sih dulu. Bahan carry ya. Bahan nanti dulu. Kita kesampingkan tentang bahan meteorit, tentang bahan nikel, tentang baja, besi. Terus kenapa kok besi bisa keluar seloro, itu nanti dulu. Kenapa di era-era tertentu punya gonjo yang tinggi, punya gandek yang pendek, terus lo yang
banget luwe, banget atau sing ngerengkol atau sing dia Rada. hanya samar, iya. hemat seperti itu. Itu nanti dulu. Itu kesampingan dulu. Karena itu akan menambah beban nanti jadinya. Oh, Jadi oke. lebih mending kita bisa menikmati dulu, enjoy dengan kerisnya, kita bisa setidaknya ngerti estetika iki kerisnya iki ning ndi. Kita nonton kerisnya sing ditonton opo. Ya. Itu dulu sih. Terus bagian-bagian warangka, bagian-bagian keris, bilah kerisnya, terus lanjut ke wujudnya, bentuknya yaitu dapur, nama-namanya itu. nama-namanya, Istilahnya itu. Itu dulu aja. Itu untuk tahapan awal mungkin panjenengan yang baru masuk ke dalam dunia pertosan ajian. Kesampingan dulu tentang hal-hal lainnya, kesampingan dulu tentang dan ngaranku itu nggak harus cerita orang-orang yang mau pengen masuk dalam pertusan ajian, meskipun banyak orang-orang awam pun kui awam kudu ya ngerti bisa. kaya Itu ngono. betul, itu basic. Itu basic. Bisa kita jadikan standar pengetahuan umum juga bisa. Umum kan, jadi ini kayak ya wis kayak itu dipelajarin di sekolah kita dulu loh. Jadi itu wis ngerti kabeh lah. Ya, itu lebih oke sebenarnya. Lebih oke ya. Lebih well. Ya itu. Nah, itu. Nek seperti itu barulah merasakan nikmatnya ngaranku. Ya. Karena setidaknya wis minimalnya wis kenalan. Wis ngerti. Oh, ternyata kayak gini. Untuk memahami lebih lanjut ya memang seperti halnya ya kudu ekspertis toh. Ya. Kita harus mengalami berbagai macam jenjangnya dulu. Kita harus moco, kita harus khatam dengan barang. Dalam arti kan jam terbang kita memegang barang kan juga harus dipertanyakan. Juga harus dihitung juga gitu loh. Nek lagi nyekel keris peng 5 belum tentu paham. Nek peng 6 ya mungkin rada paham. Nek masih situ ada paham. Damn. Ya begitu Mas Andrew. Oke. Ya itu sekedar sharing, bukan bermaksud untuk menggurui, bukan bermaksud untuk mendikte, tapi itu secara pengalaman saya pribadi. Karena saya masuk ke dalam dunia perkerisan pun juga awam, padha wae, buta dengan jeneng dapur pamor segala macam. Ngertine mung gur dikon Pak aku minyaki ya wis aku minyaki. Dikon ngelapi warangka ya wis aku ngelapi warangka. Ngono kuwi sik. Jadi pun ya. Ya ora bahasane ora penak banget wi. Ya kesampingan dengan hal-hal lainnya. Kesampingan dengan hal lainnya di mana yang saya lakukan adalah melakukan tugas. Oke. Melakukan tanggung jawab. Wes. Dari situ mulai muncul sing pernah saya katakan bahwa ngopo kok iso beda-beda. Ngopo kok ono keris lurus karo keris lo. Lo iya apa to jane? Nah, seperti itu. Baru muncul tuh sendirinya tuh. Nah, tapi dari situ sebelum masuk ke tahap itu wes ngerti bahwa aku seneng keris iki. Oke. Aku seneng keris sing kae. Mergo apa? Mergo pendoke abang. Aku seneng warna abang. Sesimpel ngono kuwi sik asine pertamane. Terus nonton keris lagi minyaki keris dek. Aku seneng keris iki. Lah ngopo? Lah iki nogok. Aku seneng nogok. Aku zaman cilik pengen dadi nogok ngono. Ngopo aku pengen malah wong kok ngono kuwi. Nah, sesimpel-simpel itu sih. Itu malah bisa memunculkan pertanyaan yang lebih dalam lagi. Oke. Ngono. Oke. Jadi ya itulah. Itu hanya sebatas sharing-sharing saja. Oke sih. Cukup sih Mas Kevin sih. Oke. Cukup sih. Oke. Nah, nanti kalian bisa sharingkan pendapat kalian juga teman-teman sekalian tentang bagaimana mempelajari keris. Kalau ada saran yang lebih jitu untuk belajar keris ben cepet, boleh silakan tulis di kolom komentar. Ya, satu poin lagi Mas yang lupa saya sampaikan. Ojo wedi karo keris. Ojo wedi karo keris. Nek kita menghormati keris sebagai benda warisan budaya ya wis kita hanya menghormati saja. Ning ojo wedi karo keris. Itu karena kadang rasa keingintahuan kita tidak akan muncul selama kita masih takut. Wah, apik wi. Gitu. Kita tidak akan bisa menikmati keris selama kita masih takut. Betul. Wis, itu poin penting yang lupa saya sampaikan. Oke. Begitu? Ya, kita akhiri dengan cheers Mas Kevin. Oke, cheers. Bicara yang gelas ya? Enggak no. Oke. Tes solo WK.
Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan podcast kami di episode kali ini. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Yang muda, yang berbudaya. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.